Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Dwi Kirana, NIM 22101120000697, kelas 01C011, Universitas Pamulang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kegiatan produksi untuk memenuhi tugas pengantar manajemen dan bisnis. Saya Nurul Fauzia, kelas 01 Sake 011. Yang pertama-tama yaitu kegiatan produksi. Apa sih kegiatan produksi tersebut? Produksi adalah suatu proses menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Penambahan nilai guna yang dilakukan tanpa mengubah suatu produk disebut dengan produksi jasa. Contohnya yaitu jasa pengajaran les, jasa konsultan keuangan, dan lain sebagainya. Kemudian penambahan nilai guna yang dilakukan dengan mengubah suatu produk disebut dengan produksi barang. Contohnya yaitu produksi sepatu, tas, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi suatu kegiatan produksi. Yang pertama yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sumber daya alam ini merupakan faktor yang sangat penting dalam proses kegiatan produksi. Contohnya yaitu air, udara, hewan, tumbuhan, tambang, dan lain sebagainya. Kemudian, faktor yang mempengaruhi kegiatan produksi yang kedua yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor pendukung terjadinya suatu proses kegiatan produksi. Berdasarkan kualitasnya, sumber daya manusia dibagi menjadi 3, yaitu tenaga kerja terdidik, terlatih, dan tidak terdidik dan tidak terlatih. Faktor yang mempengaruhi suatu kegiatan produksi yang ketiga yaitu sumber daya modal. Untuk menjalankan suatu bisnis, modal adalah hal yang paling mutlak dimiliki oleh seorang produsen. Modal di sini bukan hanya berupa soal uang, melainkan bisa berupa kendaraan, surat berharga, bangunan, gedung, dan lain sebagainya. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi proses produksi yang keempat yaitu keahlian. Suatu perusahaan harus memiliki keahlian untuk melakukan perencanaan, pengkoordinasian, penggerakan, dan keempat yaitu pengawasan atau pengendalian. Kemudian, fungsi produksi. Fungsi produksi yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan dalam produksi dapat diartikan melaksanakan proses kegiatan produksi dalam waktu tertentu disesuaikan dengan forecast yang telah disusun. Perencanaan produksi ini harus mempengaruhi beberapa faktor. Yang pertama yaitu kualitas produk, kemudian yang kedua biaya produk, kemudian yang ketiga yaitu pengembangan produk, yang keempat biaya pengembangan produk, dan yang kelima yaitu kapabilitas pengembangan. Fungsi produksi yang kedua yaitu pengolahan. Pengolahan dalam proses kegiatan produksi merupakan fase di mana mengubah atau mengolah bahan baku menjadi barang mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi. Kemudian produksi yang ketiga yaitu pengendalian dan perawatan. Pengendalian dan perawatan dalam proses produksi berfungsi untuk melakukan pengevaluasian dan pengawasan jalannya produksi agar sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian suatu perusahaan penting sekali untuk melakukan pembagian tugas antara perencana, pelaksana, dan pengawas agar produk yang dihasilkan sesuai dengan yang direncanakan atau standar perusahaan. Kemudian fungsi produksi yang keempat yaitu jasa penunjang. Jasa penunjang berfungsi untuk meningkatkan cara kerja proses produksi. Kemudian tujuan produksi. Tujuan produksi yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan konsumen. Masyarakat memiliki beragam jenis kebutuhan yang harus dipenuhi, yaitu kebutuhan primer, tersier, sekunder yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, produsen menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tahapan produksi. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Pada fase atau tahapan ini yaitu membuat rencana terkait dengan volume produksi.
desain produk, biaya produksi, dan anggaran yang dibutuhkan, juga bahan bakunya. Kemudian yang kedua yaitu routing atau mengarahkan alur. Di tahapan kedua ini, mengarahkan alur proses produksi, mulai dari bahan baku, pembentukan, dan finishing, kualitas kontrol, sampai distribusi. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis produksi. Yang pertama yaitu berdasarkan jangka waktunya, yaitu yang pertama proses produksi jangka waktu pendek. Kegiatan produksi berlangsung dengan cepat dan langsung menghasilkan produk baik barang maupun jasa. Kemudian yang kedua yaitu produksi dengan jangka waktu panjang. Kegiatan produksi yang membutuhkan waktu yang begitu lama atau begitu panjang. Kemudian yang ketiga yaitu produksi secara terus-menerus. Kegiatan produksi yang melakukan pengolahan bahan-bahan secara berurutan dengan beberapa tahap dan pengerjaan hingga menjadi sebuah barang jadi. Kemudian yang keempat yaitu produksi berselingan. Produksi ini menggunakan beberapa bahan baku yang kemudian digabungkan agar menghasilkan barang baru. Kemudian materi selanjutnya yaitu pengertian perencanaan lokasi pabrik. Perencanaan tata letak pabrik adalah suatu tahap perencanaan fasilitas yang bertujuan untuk mengembangkan suatu sistem produksi yang efektif dan efisien, sehingga mampu mencapai kapasitas optimal dan biaya produksi yang paling ekonomis, atau fase yang menyeluruh daripada desain sistem produksi. Tujuan utama perencanaan lokasi pabrik yaitu untuk mengembangkan sistem produksi yang dibutuhkan baik dalam kapasitas ataupun kualitas dengan cara yang menguntungkan. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi pabrik. Nah, apa aja sih yang paling penting dalam menentukan lokasi pabrik? Yang pertama, dekat dengan konsumen. Lalu, ketersediaan tenaga listrik dan air. Lalu, dekat dengan bahan baku. Dan yang paling penting itu adalah ketersediaan tenaga kerja. Nah, kalau itu sih udah pasti ya teman-teman. Karena jika kita ingin membuat suatu produk atau kita ingin memproduksi sesuatu, pasti kita membutuhkan sumber daya manusia. Lalu ada tahapan perencanaan lokasi pabrik. Yang pertama, kita harus melihat kemungkinan daerah-daerah mana saja yang akan kita jadikan sebagai alternatif untuk menentukan lokasi produksi. Lalu kita juga harus mempertimbangkan dan menilai masyarakat-masyarakat yang ada di daerah sekitar lokasi pabrik. Apakah menguntungkan untuk Pengendalian produksi adalah rangkaian prosedur yang diarahkan pada semua elemen dalam proses produksi. Antara lain pengendalian bahan, harga beli bahan baku, proses produksi, standar kualitas produksi, tenaga kerja, dan sebagainya, sehingga memberikan hasil dengan ongkos terendah dalam waktu tercepat. apa aja sih pengendalian produksi? Yang pertama, perencanaan produksi, penentuan urutan kerja dan waktu kerja, pemberian perintah kerja, dan mengusahakan agar pabrik dapat menguasai pasar yang luas. Ada 4 tahapan dalam pengendalian produksi. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, routing. Yang ketiga, scheduling. Dan yang keempat, dispatching. Ada 2 jenis pengendalian produksi. Yang pertama, order control. Perusahaan yang beroperasi berdasarkan pesanan konsumen, sehingga kegiatan operasionalnya tergantung dari pesanan tersebut. Lalu ada follow control. Perusahaan yang beroperasi untuk menghasilkan produk standar, sehingga produk tersebut dapat dijadikan sebagai persediaan dalam jumlah yang besar. Lalu ada manfaat dari pengendalian produksi. Apa aja sih manfaat pengendalian produksi? Yang pertama, sumber daya manusia dapat lebih optimal, mendapatkan keuntungan. Sumber daya yang dipakai juga bisa lebih diminimalkan.